masyarakat itu peduli pada seseorang only insofar as he is profitable. Sejauh dia bisa menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nanti kalau kalian baca bukunya De Beauvoir, di situ banyak sekali narasi-narasi sejarah, uraian-uraian tentang budaya, termasuk pandangan tokoh-tokoh. Ini saya rangkum ringkes saja ya, gampang-gampangannya saja. Kalau saya tampilkan semua, ini teman-teman akan bosan, sulit juga memahaminya ya. Saya tidak yakin juga meskipun saya pancing gini terus tertarik untuk membacanya. Paling sebagian besar sudah dibacakan Pak Faiz, selesai sudah. Ini rangkumannya. Ini yang nomor 2 tadi. Betapa berbedanya fase-fase peradaban manusia melihat usia tua ini. Kita lihat ya. Zaman kuno Yunani, Romawi, diawali di situ narasinya. Di zaman itu, orang tua itu dihormati karena mereka diposisikan sebagai orang yang sudah matang secara intelektual. Para filosof, pemimpin, wakil rakyat, senat, dan lain sebagainya, itu biasanya isinya orang-orang tua. Coba kalian perhatikan lukisan gambar para filosof itu rata-rata tua semua. Jenggotan semua, berewokan semua, sudah sepuh semua. Karena memang kesan orang tentang kebijaksanaan itu ya tua. Orang tua itu dipandang matang dia, ilmunya sudah dalam, pengalamannya banyak. Maka kalau disebut tua, itu yang muncul di kepala orang yang bijaksana, terhormat, matang secara intelektual. Jadi ketuaan itu jadi kebanggaan tersendiri. Karena dia terhormat statusnya. Nah, nanti berkembang sedikit ke masyarakat tradisional agraris. Ini mungkin sejaman saja, tapi beda peradaban. Di timur, di masyarakat agraris, pedesaan, bahkan suku-suku, orang tua itu ya jadi pemimpinnya suku, ketua adat, penjaga tradisi, pewaris kearifan, menghubungkan yang spiritualitas dengan yang duniawi, itu orang tua. Jadi orang tua ya kalau di masyarakat timur tradisional seperti kita di timur itu ya dipandang mereka lah yang menguasai khazanah-khazanah kearifan lama dalam satu budaya. Jadi kalau kalian ingin tahu Jawa itu aslinya kayak gimana sih budayanya, kan terus tanya orang-orang tua. Di orang tua itu ya ketua suku, ya penguasa spiritualitas dan yang punya otoritas moral. Kalau di timur, kalau kalian sudah dituakan oleh masyarakat, itu tidak usah kaget. Apa saja ditanyakan ke kalian. Mau nikah dengan siapa? Itu ya minta pertimbangan. Nanam padinya kapan? Bangun rumahnya hari apa? Masuk rumah itu dari pintu timur atau pintu barat? Itu bisa tanya ke orang yang dituakan. Jadi posisinya orang tua di situ sangat penting. Ini budaya timur, masyarakat tradisional agraris. Berkembang lagi zaman pertengahan Eropa. Ini munculnya agama-agama besar. Kalau di situ dijelaskan di era ini agak ambigu. Orang tuanya sudah mulai setengah-setengah. Yang soleh ya dia jadi ulama, jadi kiai sangat dihormati. Tapi nanti sebagian yang tidak soleh mungkin dianggap kafir, murtad, sesat.
Bahkan di abad tengah itu sampai kalau ada perempuan tua mau dianggap sesat, itu banyak yang dianggap tukang sihir. Kan tukang sihir itu gambarnya kan gitu, kayak orang tua perempuan yang, dan memang dalam ceritanya banyak yang dieksekusi karena tuduhan sebagai tukang sihir. Nah, kalau di Indonesia dulu ada rame isu dukun santet itu ya. Nah, di Eropa itu abad tengah kasusnya terjadi. Jadi banyak orang-orang tua kok tidak religius. Oh, itu sering dicap sesat kemudian dianggap tukang sihir. Nah, di sini agak ambigu, mulai ada persepsi yang berbeda. Bisa sangat soleh, tokoh agama, kalau di kita ya ulama, ya aulia, tapi bisa juga ya orang-orang sesat. Nah, itu abad tengah, era agama-agama besar. Terus masyarakat modern, ini masyarakat kapitalis, industrial. Ini yang kalau kata Simone de Beauvoir, ini masyarakat modern itu kejam pada orang-orang tua. Kenapa? Orang modern itu fokusnya pada produktivitas ekonomi. Jadi orang tua sudah dianggap tidak produktif lagi. Nyusahi saja. Tidak bisa nyumbang ekonomi. Sudah pensiun. Sudah tidak produktif lagi. Ini persepsi seperti ini lahirnya di era modern. Ketika peradaban mulai berubah jadi kapitalis. Terus orang tua di mata manusia modern dilihat jadi beban hidup saja. Kapan ya Pak matinya? Ada yang sampai begitu. Kenapa? Lah ini tidak menghasilkan apa-apa. Saya harus ngasih makan, saya harus menjamin ini, menjamin itu. Bahkan ada institusi namanya panti jompo untuk menyisihkan mereka. Jadi orang tua di era modern lebih dianggap kuno, usang, jadi beban dan tidak relevan untuk hidup saat ini. Oh, itu kejamnya masyarakat modern yang kapitalis. Makanya wacana ini jarang masuk ke diskursus utama kehidupan kita sehari-hari. Kalau bahas isu ya selalu Gen Z lagi, Gen Z lagi. Yuk. Enak Gen Z ya, jangan Gen Z lah. Kalau Gen Z itu hanya diperlukan waktu listrik mati. Nah, jadi yang dibahas itu terus loh. Orang-orang tua seolah-olah dianggap sudahlah, mereka sudah selesai Pak. Mereka sudah ceritanya berakhir, tinggal nunggu waktu saja. Mungkin begitu pikirannya. Bayangkan bedanya dengan zaman kuno, zaman masyarakat agraris. Zaman pertengahan lah meskipun sebagian. Tapi di masyarakat kapitalis modern, tua itu rasanya kayak jadi bencana. Ini pandangannya Simone de Beauvoir ya. Ini loh stereotipnya tua itu di masyarakat modern. Jadi di masyarakat modern, orang masyarakat barat itu kan menekankan produktivitas, efisiensi, kemudahan. Sementara orang tua itu sudah tidak produktif secara ekonomi. Sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalian merasa sudah jauh lebih canggih. Apa sih mbah itu? Apa? Tidak ngerti teknologi, tidak ngerti HP. Tidak ngerti budaya populer. Akhirnya kita menganggap mereka tidak berguna bagi kemajuan. Efeknya apa? Terus pandangan orang-orang tua kita anggap kuno, usang. Alah ngerti apa toh mbah itu kan. Kamu merasa lebih tahu dari mereka. Ya mereka tidak ngerti karena tidak kalian libatkan. Mereka tidak tahu kalian putus dari jalur informasi. Sehingga mereka banyak tidak tahu. Lansia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun. Kita meminggirkan mereka.
Karena menganggapnya tidak penting. Pak, kok tidak kayak dulu ya Pak? Orang tua dianggap bijaksana. Nah, kalau di buku itu dijelaskan, masyarakat modern tidak terlalu fokus ke arah kebijaksanaan. Manusia modern itu yang dicari keuntungan, fungsi, ekonomi. Allah bijaksana-bijaksana, kalau tidak punya duit ya buat apa? Nah, kan begitu. Saya yakin, karena saya tidak jarang mengikuti ya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian filsafat kebahagiaan itu, termasuk yang komen-komen di ngaji filsafat yang kebahagiaan itu, mungkin banyak yang komen, ala teori tinggi-tinggi kalau tidak punya duit ya buat apa? Mungkin banyak yang begitu. Jadi kalau tidak ada duitnya ya ngapain? Ala ya mungkin Pak Faiz mungkin duitnya banyak, kalau pas bokek ya sama saja, apa bisa bahagia? Kan mesti persepsimu begitu. Persis kata Simon de Beauvoir, di masyarakat kapitalis modern yang dianggap bernilai berharga itu hanya kapital. Semboyan kita kan apa yang tidak bisa dengan uang, segalanya ya pasti akhirnya uang, selalu ke situ. Ini khas mindsetnya para kapitalis. Fokusnya ke ekonomi, terus seolah-olah kalau ini hancur, kita hancur semua. Kita tidak setuju dengan Karl Marx, tapi praktek hidup kita ya persis seperti teorinya Karl Marx. Jadi ekonomi itu yang mendasari semua hidup kita yang lain. Begitu kita bokek, gelisah kita. Begitu duitnya kurang, sumpek, wah segalanya dipajeki akhirnya. Nah, ya kan? Cara berpikirnya tadi masyarakat modern yang fokusnya ke kapital saja. Kesejahteraan dimaknai sama dengan kekayaan. Akhirnya apa? Ya karena gaya hidupnya seperti ini, sementara orang-orang tua tadi sudah tidak produktif lagi, mereka kehilangan otoritasnya, kehilangan nilai dirinya. Apalagi masyarakat modern barat itu begitu memuja kemudaan. Yo, iklan, media, budaya populer, apapun yang ditonjolkan pasti yang muda-muda. Aktivitas apapun yo yang muda-muda. Tubuh yang muda dimaknai kuat, penuh harapan, indah. Kalau yang tua dimaknai sudah lambat, sudah selesai ceritanya dan tidak indah. Akhirnya apa? Karena dimaknai sudah selesai ceritanya, tidak indah, mereka diminggirkan, disembunyikan dari kehidupan nyata, sehingga mereka tidak terlihat lagi perannya. Ini yang digelisahkan oleh Simon de Beauvoir. Jadi beliau bilang begini, ini mengkritik kebijakan pemerintah Perancis. Perancis ya, bukan Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pemerintah Perancis itu ketika mereka menginstitusionalisasi, ini maksud orang-orang tua yang miskin, ini maksudnya masuk ke panti-panti jompo itu, maybe summed up in a few words. Mindsetnya pemerintah itu ada di beberapa kata ini. Yang pertama abandonment, yang kedua segregation, yang ketiga decay, yang keempat demensia, dan yang kelima death. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama diterlantarkan, dicueki, tidak dianggap. Setelah itu disisihkan, dipisahkan, termasuk masuk ke panti-panti jompo. Setelah itu decay, dia tambah lemah, tambah tidak berdaya, tambah lapuk. Setelah itu demensia, mereka tambah pikun, tambah tidak bisa berpikir lagi. Dan pada akhirnya mati.
Jadi kebijakan terhadap orang-orang tua itu biasanya ya keywordnya 5 ini. Disendirikan, setelah sebelumnya dicueki, disendirikan, terus lama-lama tambah menurun kondisinya, demensia, terus mati. Sama sekali tidak dihargai sebagai manusia. Ini bayangannya Simone de Beauvoir. Dia bilang masyarakat itu peduli pada seseorang only insofar as he is profitable. Sejauh dia bisa menguntungkan. Ini kalimatnya tidak hanya untuk orang tua sebenarnya. Siapa saja. Kalian akan dipedulikan orang kalau kalian dianggap menguntungkan oleh orang. Kalau tidak, jangan harap, apalagi di masyarakat modern yang tadi disebut kapitalis. Sejago apapun kalian, kalau tidak dianggap menguntungkan oleh seseorang, ya kalian tidak akan dipedulikan. Selemah apapun kalian, tapi kalau kalian dianggap menguntungkan, ya kalian akan dipedulikan. Kayak kalian masuk mall, kok terus penjaga-penjaga counter di sana menganggap ini uangnya banyak, ini mesti bisa beli itu. Oh, kalian dipedulikan. Nah, mungkin kalian didatangi, mau beli apa, milih yang mana, kita pilihkan, bisa begitu. Tapi begitu dianggap, alah ini wajah mahasiswa, ini mesti cuma pegang-pegang, lihat-lihat, terus keluar, terus kamu dicueki. Kenapa? Kamu tidak dianggap menguntungkan. Apalagi orang tua yang dianggap tadi hanya beban saja, hanya menyusahkan saja. Kalian tidak akan dihitung. Nah, ini pandangannya Simone de Beauvoir. Terus kita masuk sekarang ke 2 aspek bukunya. Di buku itu nanti ada 2 bagian besar. Yang pertama, Old Age from Without. Ini bagian awal. Old Age from Without itu usia tua dari luar. Jadi pandangan dari luar orang tua yang melihat orang tua. Nanti bagian kedua, orang tua yang melihat menghayati dirinya sendiri. Sekarang kita lihat pandangan orang tua dari luar. Orang tua, kata de Beauvoir, itu termasuk the other. Kalau dalam peradaban modern, the other itu yang lain. Kalau di buku-buku filsafat sekarang pakai istilah lian. Lian itu ya sederhananya yang lain, yang berbeda, yang alien, bukan manusia normal. Tidak dianggap manusia utuh. Bukan manusia. Nah, perempuan juga begitu. Nanti kalau membaca The Second Sex, perempuan itu juga dalam peradaban patriarki diposisikan lian. Tidak dianggap manusia utuh. Jadi makna lian dalam filsafat eksistensial itu yang dianggap berbeda, bukan subjek yang dipinggirkan. Dan dia tidak diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Dia hanya objek saja. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ini the other namanya. Nah, orang tua itu diposisikan sebagai lian di peradaban modern. Sebagai orang lain. Sebagai bukan manusia. Lian itu mungkin dari bahasa Jawa ya. Liane mungkin. Tidak podo dengan yang lain. Jadi kaya liane lah. Bukan yang normal. Gimana orang tua kok diposisikan lian? Kenapa kok dia dianggap lian? Yang pertama karena orang tua sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh. Tapi dipandang manusia yang sudah berkurang banyak.
Tenaganya berkurang, fisiknya berkurang. Terus dianggap, ini dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Maka dia tidak diperlakukan juga seperti manusia yang utuh. Dan ini hanya melihat aspek fisiknya biasanya. Di masyarakat itu ya posisi lian ini dilihat terus dia sebagai yang rambutnya sudah putih, yang tenaganya sudah berkurang, yang tidak bisa diajak lari lagi, yang tidak bisa diajak ngotot-ototan lagi. Selesai sudah. Lemah, tidak produktif, kuno, tidak mampu mengikuti zaman, pelupa lagi. Sudah. Ini persepsi-persepsi tentang orang tua. Terus dianggap, kalau begitu dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Diperlakukan sebagai objek. Ketika diperlakukan sebagai objek, ya suaranya tidak didengarkan. Segala yang dari dirinya sudah dianggap tidak bernilai. Itu ketersiksaan orang tua. Kalau kalian ngobrol sama simbahmu, sama orang-orang tua, kamu cenderung marah saja. Kamu pengennya nganggap, ini simbah, ini ngerti apa tuh, ya melu-melu usul. Ngerti lagi, kamu anggap dia suaranya, tidak kamu anggap sama sekali. Kamu anggap dia itu sisa-sisa masa lalu saja. Kamu merasa jauh lebih pintar dari mereka. Kalian merasa jauh lebih tinggi. Kamu anggap beban hidup saja. Padahal dulu waktu mereka masih aktif, mereka yang nyangoni kalian, ngasih sangu, membesarkan kalian, ngomong kalian. Tapi sekarang kalian merasa jauh lebih hebat dari mereka, dan mereka hanya beban hidup saja. Itu. Jadi orang tua sekarang kalian posisikan sebagai lian. Makanya kalau dalam Al-Quran itu bahkan kepada orang tua kita wala takul lahuma uffin. Bahkan ngomong uff itu maksudnya ngomong kasar. Itu dilarang. Apalagi ini lebih dalam daripada sekedar ngomong uff. Kamu meminggirkan mereka, tidak nganggap suara mereka. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang menciptakan kok orang tua diposisikan sebagai lian tadi? Penciptanya ya masyarakat sendiri. Masyarakat tadi loh, yang kapitalistik, patriarkis. Mereka melihat orang tua ini sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Mereka ini tidak bisa diajak ngapa-ngapain lagi. Tidak cocok dengan standar kehebatan modern. Secara sistem mereka tidak nambah apa-apa, beban saja. Jadi makanya kan banyak orang-orang tua itu anaknya masih sehat, masih kuat. Masih bisa menemani mereka. Tapi anaknya karena nganggap beban, ya disisihkan saja, disingkirkan saja. Termasuk ke panti-panti jompo, seperti dibilang oleh de Beauvoir tadi, diterlantarkan, diasingkan, sampai mereka sakit-sakitan, sampai demensia, pada akhirnya mati sudah. Jadi masyarakat yang melakukan itu. Akhirnya apa? Apa yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama, mereka terasing. Mereka merasa tidak berguna. Mereka terpinggirkan dari ruang-ruang sosial. Kadang-kadang mereka menginternalisasi itu. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Kadang-kadang mereka ini ingin membuktikan, saya masih aktif kok, saya masih ada gunanya kok, meskipun tidak ekonomi, meskipun tidak itu. Maka kalian jangan heran, kadang-kadang simbahmu itu sudah sepuh,
Kamu ajak ke rumah kalian apa ke kosmu itu biasanya kan tidak mau diem itu. Ya nyapu lah, ya bersih-bersih lah, aktif terus itu. Bang, kok sudah istirahat? Oh enggak, ini benar. Dia pengen aktif terus, pengen menunjukkan bahwa aku ini masih berguna loh, masih berharga meskipun sekedar nyapu-nyapu, bersih-bersih, masak ini itu, ngomong anakmu dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka selama ini menginternalisasi kesadaran bahwa masyarakat menganggapku sudah tua, tidak penting lagi, tidak ada gunanya lagi. Nah, itulah old age from without. Orang tua yang diposisikan sebagai the other. Sudah bukan manusia lagi, sudah tidak penting lagi, hanya beban saja bagi peradaban. Lanjut. Nah, sekarang pengalaman eksistensial. Ini sederhananya, karena tadi diposisikan terpinggir, apa terus yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama mereka rasakan adalah ketidaksinkronan antara kesadaran diri dengan perubahan fisik mereka. Jadi ini terjadi krisis identitas, konflik identitas. Kesadaranku masih kesadaran lama, tapi fisikku sudah berubah. Ini contoh sederhana ya. Saya dulu nulis, itu bisa sekali duduk 20-30 halaman. Pas lagi semangat-semangatnya, zaman saya muda, sekarang sudah tua. Jadi bisa, sekarang tidak bisa. Bukan urusan idenya habis, tapi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Mungkin duduk lama, terus jadi kakinya kesemutan lah, pinggangnya capek lah, dan lain sebagainya. Loh, ini loh nanti terus jadi bisa krisis identitas. Orang merasa aku ini begini, tapi ternyata tidak begitu lagi sudah. Aku masih sehebat itu, tapi faktanya tidak lagi. Aku masih sekuasa itu, faktanya sudah pensiun. Jadi ini tidak sinkron antara yang saya rasakan dengan kenyataan hidupku. Ini yang membuat namanya alienasi. Aku asing melihat diriku sendiri. Padahal semangatku masih berkobar-kobar, masih meluap. Tapi ternyata kenyataan diriku tidak begitu. Nah ini dalam hidup kita sebenarnya sering ya mengalami krisis seperti ini. Yang ada di pikiran tidak nyambung dengan kenyataan hidup kita. Biasanya ketika ada perubahan-perubahan besar yang tidak kita sadari. Kalian tidak sadar sekarang sudah mahasiswa, dulu masih siswa. Itu perlu upgrade, perlu penyesuaian. Kalian tidak sadar mahasiswa sekarang sudah semester 14, dulu masih semester 1. Itu juga beda kesadarannya. Kalian merasa masih semester awal saja, padahal ya sudah mau gede. Nah ini tidak sinkron antara kesadaran penghayatanmu dengan tampilan luarmu. Ya dulu kamu masih kecil, masih imut-imut. Semua orang bilang gantengnya, cakepnya. Sekarang sudah besar, aslinya kelihatan. Kamu kapan ya orang muji saya ganteng kok tidak ada lagi. Dulu waktu kecil kok banyak. Itu ya penghayatanmu harus diubah. Kalau temanmu ketemu bilang, wah tambah ganteng aja, yakin itu basa-basi. Nah ini perlu penyesuaian kesadaran. Banyak yang dunianya berubah, kesadarannya tidak berubah. Nah orang tua kadang begitu. Merasa masih muda saja. Merasa mungkin yang sebelumnya pejabat, merasa masih pejabat saja. Terus ada istilah post-power syndrome. Sudah tidak jabat, rasanya kayak masih jabat. Sudah tidak punya kekuasaan, rasanya kayak masih punya kekuasaan. Ini upgrade kesadaran.